Ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya tentunya, dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan di semester kedua ya. Semester 2 betul ya. Kelas 12, 2A, 14. Di semester 2 ini teman-teman ketemu dengan mata kuliah web programming 1. Web programming 1 ini nanti ada kelanjutannya di web programming 2 dan web programming 3. Baik, untuk materi di web programming 1 ini di pertemuan kedua, ya, jadi ada beberapa yang harus dipahami ya tentunya teman-teman ya. Jadi nanti akan belajar yang namanya HTML, kemudian nanti ada PHP di pertemuan selanjutnya. Baik, di bagian pada pertemuan kali ini kita coba bahas terkait dengan HTML ya. Jadi HTML, kalau misalnya kita ketahui bahwa bahasa HTML itu bahasa yang untuk menampilkan, jadi tampilan, jadi dari segi bahasa itu untuk tampilkan ke web, di halaman tampilan ke web. Kemudian untuk HTML itu sendiri ada bahasa pemrograman yang bebas, artinya tidak dimiliki oleh siapapun ya pengembangannya, dilakukan jadi oleh banyak negara atau bisa sifatnya secara global. Kemudian dari struktur, kalau misalkan dilihat dari struktur HTML, di sini ada struktur HTML, contohnya nih ada struktur dasar, ini yang ini disebutnya tag pembuka ya, ada tag pembuka HTML, kemudian ada juga tag penutup ya. Kalau tag penutup itu penambahannya di slash ya, slash penutupnya. Kemudian ada head, kemudian ada headnya di sini ya, head penutupnya ya. Kemudian ada judul. Nah, judul ini yang biasa tampil di halaman browser ya, di halaman browser paling atas ya, posisinya. Nah, ini struktur dasar HTML. Saya coba jelaskan dulu ya, nanti baru kita coba praktikan setelah saya jelaskan. Kemudian ada contoh penggunaan script dari HTML. Nah, ini contoh satu, misalkan seperti ini ya. Kemudian di sini ada halo apa kabar. Nah, ini contoh perintah ya. Perintah di antara body. Jadi kalau kita mau menambahkan sebuah perintah, berarti kita harus membuatnya di antara body. Body pembuka dan body penutup. Kemudian ada BR, ini baris baru ya, BR itu ya. Jadi tambahkan agar dia tampilan nanti dia ke bawah. Kemudian itu contoh, jadi bagaimana untuk cara penyimpanannya. Nanti kita coba buka di exampp, htdoc, kemudian buatlah folder baru ya. Nanti kita buatkan folder baru. Kemudian untuk melihatnya, karena kita sudah menginstal yang namanya browser dari masing-masing teman-teman sudah punya browser ya, entah itu Mozilla atau Chrome. Kemudian nanti kita coba bisa lihat di browsernya masing-masing. XAMPP itu nanti kita sebagai web servernya ya, jadi kelihatan nanti seperti apa. Kemudian hasil tampilannya ini seperti ini. Nah, ini contoh satu yang di atas ini yang disebut dengan header ya, atau title-nya ya. Title ya, maaf, title di dalam HTML, contoh satu. Kemudian ada tag, di HTML itu ada tag pembuka, ada tag penutup. Kalau kita ketahui bahwa tag pembuka seperti ini misalkan ya, kemudian tag penutup ditambahkan dengan slash. Entah itu misalkan tag pembuka HTML atau tag pembuka body atau tag pembuka head. Jadi kalau tag pembuka itu tidak ada slash-nya ya. Kalau tag penutup ini ada tambahan slash. Kemudian beberapa tag fungsi mungkin ya, ada formatting, ada link, kemudian link ini biasanya untuk menyambungkan dari halaman satu ke halaman yang selanjutnya mungkin seperti ya. Kemudian ada image untuk gambar, biasanya ini untuk hyperlink dari gambar. Kemudian ada list, ada citation, kemudian dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada struktur tag ya. Ada struktur tag di sini contoh sederhana. Misalkan
body body berarti bagian dari tampilan yang ada di browser. Kemudian background color diberikan sebuah warna like blue, berarti nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini body nama tag, kemudian background color itu atributnya diberikan background maksudnya ya. Like blue itu berarti nilainya. Kemudian ini dicontoh selanjutnya jenis tag gitu kan, tag yang dituliskan di antara head dan body, ada juga tag yang dituliskan oleh antara head ya seperti itu. Kemudian judul halaman, contoh judul halaman ada title ya tentunya ya. Kemudian ada CSS, ada JavaScript dan ada metadata. Kemudian dilanjut ini ada tagnya itu berbentuk teks itu H1, H2 sampai H6, kemudian ada paragraf, kemudian ada pendukung, teks pendukung ini baris baru, HR, header, row, kemudian strong, nanti kita coba ya teman-teman, kemudian ada image. Kemudian yang selanjutnya ada hyperlink, biasanya menggunakan A, hyperlink itu menggunakan A ya. Kemudian table, ada list ya, list. Kalau list ini bisa dalam bentuknya bullet ya, atau bisa dalam bentuknya numbering ya. Kemudian ada tabel, ada table, ada head sama body. Kemudian ada form dan grouping. Dan lain-lain, sebenarnya masih banyak ya teman-teman ya. Ini contoh sederhana seperti ini. Ada contoh 2 nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ada contoh 3, membuat tabel menggunakan HTML. Kemudian hasil contohnya seperti ini. Nah, baik, yang selanjutnya contoh ini, kalau ini tabel sel ya. Tabel sel itu artinya apa? Tabelnya itu, jadi kalau di dalam tabel kita bisa memberikan self padding, ada self spacing. Artinya self padding sama self spacing itu nanti kita akan melihat perbedaannya ya. Apakah nanti lebarnya segimana, kemudian untuk spasi dari tabelnya seperti apa, atau tingginya bagaimana, seperti itu. Ini contohnya tabel span atau penggunaan column span ya, dan row span. Nah, ini tabel column span dan tabel row span. Kemudian di sini contoh atribut column span dan row span ya. Jadi ada di baris kedua, ini baris kedua, di kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, ini dibuatkan menjadi satu kolom ya. Jadi satu kolom ya, kolomnya ini digabungkan seperti itu ya. Kalau barisnya ini baris yang kedua dan baris ketiga ini digabungkan seperti itu. Nah, kemudian ada, nah ini sih tugas ya, nanti tugas silakan nanti dikerjakan, boleh berkelompok ya teman-teman. Baik, sepertinya sudah cukup pemaparan yang hari ini. Kita coba teman-teman biar tidak penasaran ya. Jadi kita coba dimulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu tadi, berarti kita coba contoh yang pertama. Kita coba unshare screen dulu. Nah, yang selanjutnya adalah kita coba buka Visual Studio Code-nya. Sudah? Visual Studio Code-nya dibuka, nak? Sudah ya? Kemudian dibuatkan folder ya, atau bisa open folder. Sebenarnya open folder ini berarti kita buka ya folder. Nah, nanti silakan dibuatkan folder. Mungkin boleh sambil dipraktekkan ya. Buatkan folder, kemudian di exam.pv ya. Ada folder exam.pv-nya. Dibuka exam.pv-nya. Kemudian buatkan folder, misalkan wp1 ya, seperti ini, _12 2a.
foldernya seperti ini. Silakan dibuka di local disk C, XAMPP 12 WP1 12 2A. Maaf, ini foldernya kita pindahkan, Nak. Karena kita sudah menggunakan ini ya, apa namanya, XAMPP di ininya, kita folder yang ini kita masukkan ke dalam htdoc ya. htdoc. Nah, ini. Dipindahkan saja folder yang tadi, kita paste di sini, htdoc. Baik. Sudah, kalau sudah diselect folder. Baik, sudah tampil ya foldernya di sini ya. Selanjutnya kita coba buat satu file, satu nama file ya, contoh 1.html ya. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat, sudah dibuat contoh 1.html. Kemudian kita coba buatkan ya HTML pembuka, HTML penutup seperti ini, jangan lupa di enter. Kemudian yang selanjutnya tambahkan yaitu head ya, headnya ditambahkan, head pembuka seperti ini, kemudian head penutup, enter ke bawah. Kalau sudah, kemudian tambahkan title ya, title atau judul. Nah, di sini misalkan contoh 1 atau contoh 01 seperti ini. Baik, kalau sudah, selanjutnya setelah head ya tadi ya. Setelah head di sini kita tambahkan body. Kita coba tambahkan body. Kemudian di enter. Kemudian kita tambahkan apa kabar hari ini misalkan ya. Semoga baik-baik saja. Ya, amin ya. Kemudian di sini tambahkan BR ya untuk pindah baris. Sudah? Baik, kalau sudah, selanjutnya kita coba cek di browser ya, cek di browser, berarti saya coba stop share screen-nya dulu. Cara cek di browsernya itu tinggal dibuka. Saya coba share screen. Localhost, PHP. Saya coba buka. Sudah tampil share screen-nya? Nah, sebelum XAMPP control-nya dibuka, ya, tampil tidak XAMPP control-nya, Ahmad? Apa, Pak?
Tampil nggak? Ada XAMPP control nggak di screen? Ini di web. Web browser ya. Nah ini kan Ya. tidak bisa ya, tidak masuk ke localhost-nya karena XAMPP control-nya belum dibuka. Misalkan saya stop share screen dulu ya. Saya coba share screen kembali. Nah, kalau kita lihat di sini saya buka ya XAMPP control. Iya. Jadi nanti di kontrol apa namanya teman-teman cek di apa dicari di bagian Windows atau start-nya. Nanti cari aja XAMPP control. Kemudian yang Apache sama MySQL-nya ini di klik start ya. Di klik start. Kalau sudah nanti tinggal di close aja ya. Kalau sudah tinggal di close. Seperti ini kalau sudah berjalan berarti ya. Ini tinggal di close. Kemudian yang selanjutnya itu berarti kita coba lihat ya di sini ya. Di bagian localhost-nya. Kita coba cek localhost. Localhost seperti ini. Localhost. Tadi nama foldernya WP1 ya, underscore 12 2A. Betul ya, seperti ini ya. Tampil ya. Baik, kalau sudah di sini ada contoh HTML1. Nah, kalau kita ketik ya atau kita klik, nah maka yang tampil ini. Ya, yang tampil ini. Kemudian bagaimana Pak, kok ini tampilannya cuma putih seperti ini saja ya? Nah, ini bisa berarti nanti tinggal dilihat di bagian Visual Studio Code-nya ya. Misal kita cek di bagian Visual Studio Code-nya, tambahkan misalkan di bodinya, ditambahkan warna. Nah, tinggal tadi kita tambahkan BG color ya. BG color misalkan blue like misalkan ya. Atau like blue misalkan. Oh, misalkan kita kasih blue seperti ini tidak masalah ya. Jangan lupa di save kalau sudah diberikan warna atau penambahan ya, penambahan. Kita coba cek di bagian browsernya. Kemudian kita coba refresh. Nah, warnanya berubah ya. Seperti ini. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah, Pak. Tidak, baik ya. Kita coba yang selanjutnya, kita coba buat contoh 2 ya. Contoh 2 kita coba lihat. Berarti silakan di Visual Studio Code-nya dibuatkan dengan file baru. Namanya contoh 2 ya, .html. Kemudian coba dibuatkan kembali struktur dari HTML-nya. Kemudian setelah HTML itu ada head. Kemudian head itu ada title ya. Tambahkan seperti ini. Contoh 2 seperti ini. Selanjutnya ditambahkan untuk kita mengisi di dalam bagian HTML, kita tambahkan body pembuka, body penutup. Kita coba tambahkan BG color-nya ya. Tambahkan BG color. Tambahkan BG color-nya di dalam body. 1 dikurangi 2 bisa 11 kurangi 2 jari. Coba tambahkan di sini BG color. BG color-nya ditambahkan, misalkan di sini kan menggunakan kode ya. Akan kita tambahkan menjadi misalkan green, tidak masalah ya. Seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita coba tambahkan sebuah format paragraf seperti ini ya. Tambahkan P untuk paragraf.
Tambahkan P untuk paragraf. Berikan kalimatnya ini adalah contoh menggunakan format HTML. Ini adalah contoh penggunaan format HTML. Baik, sudah. Kemudian setelah page paragraf, maksudnya paragraf ini, kita coba sini ya, di enter saja ke bawah karena ini paragraf. Kalau sudah, tambahkan baris ya, /br, biar nanti dia turun ke bawah pada saat kita jalankan ya. Kemudian tambahkan masing-masing. Nah, masing-masing ini seperti ini. Tag HTML memiliki atribut masing-masing ya tentunya ya. Ini atribut masing-masing. Ini. Kemudian di baris baru, tambahkan baris baru seperti ini. Ini body-nya jangan dibuat. Baris baru. Sudah? Kemudian selanjutnya dibuatkan setelah page sini, dibuatkan font color ya. Font color, dibuat font color. Ini ya, font color. Kemudian tambahkan font color-nya, misalkan blue seperti ini ya. Kemudian tinggal ditambahkan kalimat ya. Ini juga adalah tag HTML ya. Seperti ini. Sudah? Tambahkan garis baru seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kita coba tambahkan, yaitu terkait dengan H1 ya, H1. Kita coba tambahkan juga ini juga ya, juga adalah tag HTML. Tag HTML seperti ini ya. Kemudian kita coba lagi ya, satu lagi mungkin ya. Tambahkan satu lagi. Kita tambahkan merque. Ini juga adalah tag HTML. Seperti ini. Baik. Sudah semuanya ya? Nah, kita coba di contoh kedua ini. Baik, contoh kedua berarti kita coba jalankan di browsernya. Boleh dibuka browsernya. Nah, kita refresh, kemudian kita coba masuk di bagian root-nya. Nah, ini kan ada contoh 2 ya. Localhost, kemudian wp1_12.2a. Kemudian kita coba klik. Nah, seperti ini. Oh, ini ada tambahan BR ya. BR-nya ini berarti ke bawah. Saya coba cek terlebih dahulu. Kurang jelas pembuka ya.
Baik, sudah terlihat ya. Nah, ini HTML, kemudian ini BR-nya. Wah, ini masih belum ya, sebentar. BR yang di sini masih ada sepertinya. Kemudian misalkan H1-nya saya tambahkan font color. Udah ya, udah terlihat ya, coba. Sampai sini ada yang tanyakan tidak? Nah, ini yang teks berjalan ini fungsi Merque ya. Kemudian kalau yang Merque ini itu teks untuk Iya. teks berjalan ya, Pak? Iya betul, Merque itu teks berjalan. Kemudian ini yang biru tadi yang kita kasih font color ya, di apa? Bagian ini font colornya kita kasih. Kemudian ini BR ke bawah. Yang ini H1 nih, heading 1. Misalkan saya rubah H-nya menjadi H2 misalkan ya. Kemudian H2 misalkan ya. Saya rubah menjadi H2. Saya refresh. Nah, ini semakin kecil ya. Jadi H1 itu besar, headingnya besar. Semakin H-nya sampai H6 berarti semakin kecil ya. Misalkan saya rubah menjadi H6. Misalkan. H6. Kemudian di sini saya rubah, tag penutupnya pun H6. Nah, hasilnya kecil ya. Semakin kecil. Karena ini saya rubah H-nya tadi di bagian ini ya. Bagian ini saya rubah menjadi H6, jadi semakin kecil. Kalau H1 tadi headingnya besar ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Baik, yang selanjutnya silakan nanti untuk contoh. Itu Pak, maaf, saya mau nanya yang kalau kita ketikkan tanda seru di Visual Code itu nanti langsung keluar HTML head sampai HTML bawah ya? Ya, Pak? bisa. Itu cara cepat. Misalkan tanda seru ya. Tadi gimana tanda seru ya? Tanda seru HTML ya. Iya, langsung tanda seru, langsung enter gitu. Bisa, ini cara cepatnya. Ini disebutnya snippet. Snippet ya, snippet. Snippet itu jadi sebenarnya snippet ini sudah ada bawaan dari Visual Studio Code-nya. Ada juga yang memang yang harus kita buat gitu kan. Jadi cara cepat lah gitu ya. Jadi cara cepat kita ngetik gitu kan. Cara cepat ngetik. Kalau ini tanda seru langsung seperti ini. Bisa seperti ini. Tanda seru enter. Tadi ya, tanda seru enter langsung jadi seperti ini. Bisa seperti itu. Jadi langsung ketikanya langsung dirubah aja di dokumen itu, dirubah judulnya ya Pak ya? Iya betul. Seperti itu. Tapi kalau untuk masa pembelajaran mungkin kita harus mengenal ya. Jadi urutannya mungkin ya. Urutannya biar belajar urutannya kita buatkan secara manual dulu seperti itu. Baik Pak. Baik, ada lagi mungkin dari yang lain? Baik. Tidak ada, kalau tidak ada nanti ini silakan di latihan selanjutnya ini dikerjakan. Ada contoh 03. Ya. Contoh 03. Nah, ini kan ada contoh 03 titik HTML dibuat. Kemudian nanti ada tabel sel, ini pun dibuat.
Kemudian ada tabel sel titik HTML, silakan nanti dibuat ya. Dan terakhir itu ada tugasnya. Jadi tidak saya langsung zoom semuanya gitu ya. Jadi teman-teman biar bisa belajar juga, biar bisa ngoding gitu kan. Jadi coba kira-kira nanti dijalankan ada error atau tidak gitu kan ya. Yang penting paham terkait dengan konsep penggunaan dari Visual Studio Code, kemudian penggunaan web browser-nya, dan dasar-dasar dari HTML itu sendiri. Nah, kalau misalkan secara sederhana di sini ada yang namanya saya coba jelaskan sedikit mungkin ya teman-teman. Sini ada table. Table ini berarti untuk membuat table ya. Table, border, ini dikasih border 1. Kemudian TR itu table row. Table row itu berarti barisnya. Nah, table row berarti baris nih. Ada name, nama, ini ke sini disebutnya baris. Kalau dari name ke bawah ini disebutnya kolom. Itu yang disebut dengan tabel row, kemudian TH ini kolom ya. Nah, ini sebenarnya TD harusnya ya. TD itu disebut dengan kolom. Tapi di sini dikasih H, kenapa? Karena header ya. Ini untuk headernya nih nama, alamat, dan tempat ini diheaderkan, di heading lah ya, diberikan sebuah ini ya, apa namanya, dikasih bold ya seperti ini ya, di tebal, cetak tebal. Kemudian kalau yang ke bawahnya ini tidak ya. Ini TD-nya biasa, TD biasa ada isinya ya, seperti itu. Baik, ini table cell. Ini sama juga memberikan table, cuman dikasih sel sel spacing sama sel paddingnya dikasih 1 dan 5. Nanti akan terlihat hasilnya. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi kalau misalkan tanpa menggunakan padding sama spacing itu nanti hanya ya seperti biasa saja tabelnya mungkin ya. Kemudian tabel span dan ada juga tabel, nah ini contoh yang sudah jadi, call span dan row span. Jadi tabelnya itu ada penggabungan row seperti ini. Nah, ini penggabungan kolom ya. Kalau yang 3 dan 4 ini baris pertama, baris ketiga, kolom pertama dan kolom kedua, dan kolom pertama ya. Baris ketiga dan keempat ini digabungkan dalam satu kolom. Kemudian ini nanti silakan dibuatkan seperti ini. Baik, sebelum saya tutup, teman-teman ya dikerjakan saja, nanti yang sudah boleh di-share hasil screenshot-annya via grup WhatsApp. Kemudian untuk hari Sabtu, teman-teman nanti saya coba absensikan ya. Jadi hari Sabtu saya akan input absennya di hari Sabtu. Bagi yang teman-teman yang bekerja, tidak masalah ya, tetap saya absenkan, tolong diinfokan. Yang penting nanti mengerjakan latihan-latihan yang ada ya. Dari contoh 1 sampai tugasnya seperti itu dibuatkan saja. Dan nanti dibuatkan dalam satu folder ya. Seperti itu. Baik, sampai sini ada yang tanyakan tidak? Kalau yang untuk tugasnya nanti di-share ke Bapak atau di grup, Pak? Nanti saya infokan di grup saja ya. Jadi nanti saya infokan di grup. Baik, Pak. Yang tugasnya. Maaf, kemarin udah belajar ngetik-ketik sih kemarin HTML. Oh, alhamdulillah berarti Sep ya. Berarti nanti tinggal belajar, Sep, belajar. Jadi jangan terfokus di mata kuliah. Nyari di referensi yang lain, Sep, boleh. Misalkan di channel YouTube Sandika Gali HTML. Itu spesialis web ya. Spesialis web itu Sandika Gali. Iya, betul Pak. Ya, nanti itu dosen Unpas. Dosen Unpas itu dari dia spesialis web. Seperti itu. Baik. Kalau tidak yang tanyakan, mudah-mudahan teman-teman bisa belajar HTML dimanapun ya. Jadi tanpa harus mungkin menunggu perkuliahan seperti itu. Jadi bisa explore dan bisa mengembangkan terkait dengan kemampuan dari web programming ya seperti itu. Baik, terima kasih dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diinfokan ya buat teman-teman yang kerja. Silakan nanti boleh langsung mengerjakan mungkin ya di pertemuan kedua.